PRA Observancy. Assalamualaikum Bu Ma. Ibu Desi, waalaikumsalam. Silahkan duduk Bu Desi. Terima kasih Bu Ma. Ya, ada apa nih Bu Desi? Gini Bu Ma, jadi kan saya rencana mau coaching teman, mau coaching dengan teman. Oh Jadi iya. sebelum saya melakukan coaching, Iya. saya tuh pengennya Bu Umar tuh apa ya, ngelihat saya juga tuh Oh, untuk jadi supervisor Iya. gitu Bu. Ya, oh iya bagus. Boleh Bu, boleh. Saya Hmm. kebetulan nih, saya lagi Hmm. istirahat nih, ada waktu, nggak ada jam lagi. Iya, silakan Bu. Ada apa? Jadi kan ya itu dia tadi buka sebelum saya ke coaching dengan teman, saya maunya ibu tuh dapat menilai saya gitu. Jadi kan dalam melakukan coaching ini ya saya berpikir saya ini juga belum pintar juga sih dalam melakukan coaching. Jadi pengennya tuh Bu Umar nanti dapat mengamati saya untuk melakukan coaching ini. Jadi dapat memperbaiki beberapa mungkin kompetensi yang belum bagus ya sebelumnya gitu. Oh iya, tapi sebelumnya Bu Desi, saya sampaikan dulu ya Boleh, Bu beberapa Ma. hal dalam supervisi ini. Nah, agar lebih terarah nantinya kita ya. Nah, yang pertama di sini nanti Ibu Desi itu hadir penuh di dalam supervisi nanti di dalam coaching Ibu ya. Kemudian Ibu Desi itu dapat mendengarkan aktif nanti bersama teman-teman itu, yaitu mereka itu bisa bebas berpendapat, kemudian asosiasinya dapat nanti ya Ibu Desi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka nanti kepada temannya. Nah, Bu Desi ada poin satu lagi di mana Ibu memberikan memberdayakan coach ini, yaitu membantu membuat rencana aksi lebih spesifik mungkin Bu ya, mendorong ide coach pada saat diminta saran bagaimana pengalaman mereka ya Bu ya. Iya Bu. Nah, untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih pada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh ya Bu, boleh Bu. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, Ibu ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi Ibu itu di area mana Bu? Tadi beberapa yang sudah saya paparkan tadi. Iya Bu, mungkin kalau untuk saya pribadi ya Bu, saya tuh agak kewalahan di pertanyaan berbobot gitu. Jadi kadang-kadang di pertanyaan berbobot tuh kadang-kadang saya nggak, yang bukan mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi kadang-kadang kayak langsung kadang-kadang nanti ada kayak langsung mau kasih solusi gitu. Oh gitu ya. Iya, Berarti ini nggak apa-apa saya tulis Boleh, ya, boleh, ya. silakan. Ya izin dulu Bu. Ya kan. Ini yang kedua Bu ya. Iya Bu. Bagian mana yang nantinya Ibu inginkan saya amati? Iya Bu, jadi kan dari yang pertanyaan berbobot tadi ya. Iya. Yang pertanyaan berbobot itu kan kita tuh harusnya mengajukan pertanyaan terbuka dan kemudian juga pertanyaan yang berasalkan dari yang mendengarkan sebelumnya. Iya, jadi kadang-kadang kan saya tuh dari yang suka keceplosan gitu, harusnya kan tidak memberikan solusi ya Bu. Jadi kadang-kadang saya tuh kayak lebih cenderung memberikan solusi, kemudian saya tidak mengajukan pertanyaan dari yang saya dengarkan. Jadi terlalu terburu-buru gitu Bu. Tidak mendengarkan aktif. Iya Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan begitu? Jadi menurut saya tuh kan yang kayak tadi saya bilang, saya tuh masih kurang dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu kan. Jadi mungkin kalau pakai skala angka, saya tuh masih di situ tuh masih sangat rendah, mungkin masih di angka ke-6 gitu loh Bu. Oh iya, bagus sekali. Jadi Ibu ingin, harapan Ibu nih dari observasi ini, Ibu mau menaikkan level Ibu sampai dari angka 1 sampai angka 10 itu mau di angka berapa nih Bu? Nah, kalau untuk harapannya ya Bu ya, tentunya kan yang pertama saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mendengarkan dengan aktif ya. Dari yang sebelumnya mungkin di angka 6, kurang-kurangnya saya tuh maunya ada perbaikan di angka 8 mungkin ya Bu gitu. Oh iya. Kalau menurut saya tuh
udah di angka 8 itu udah bagus. Namun Iya. kalau kita bisa kita lebih daripada itu, Iya, Bu. mungkin Bu ya. Iya, mungkin pengennya kan di angka 10 ya, Bu. Cuman kan perlu ada perlahan ya, nggak mungkin belum terlalu terbiasa dengan Iya, coaching. Jadi iya. mungkin untuk untuk coaching ini, untuk latihan-latihan coaching ini mungkin saya nggak berani target dulu ke 10 gitu loh, Bu. Iya, Jadi iya. targetnya ke Jadi 8 aja makanya di dulu. 8 dulu, Iya, nanti Bu. bertahap ya. Mm-mm. Oke, baik Bu. Nah, baiklah Bu, silakan Ibu lanjutkan lagi coaching ini. Semoga Ibu mendapatkan hasil yang maksimal sesuai harapan Ibu Iya, ya. Bu, terima Ya, kasih. silakan Ibu dilanjutkan. Makasih banyak ya, Bu ya. Iya. Nanti tolong Ibu lihat ya. Baik, baik Ibu. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Yus. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah baik. Bu Yus gimana nih? Alhamdulillah sehat Bu. Kenapa nih Bu Yus? Ini Bu, saya ingin menjumpai Ibu ya. Ini kan saya tinggalkan semua yang penting-penting dulu, tapi ini lebih penting Bu. Iya. Saya ingin kali ini Bu, karena kan belakangan ini saya kayak kurang semangat dalam mengajar Bu. Oke, berarti sekarang nih Bu Yus kesini mau cerita-cerita nih. Iya. Ceritanya boleh sih Bu Mau Yus. cerita dulu nih Bu ya, karena di sini kan biar tadi saling curhat gitu Bu. Boleh Bu Yus, kebetulan nih saya kan lagi ada waktu senggang nih, ada jam lagi kosong ya, nggak ada jam untuk ngajar. Boleh nih ada sekitar 20 menitan, kita boleh saling cerita. Ada agenda apa nih, ada topik apa nih Bu yang mau Ibu lakukan percakapan nih? Ini Bu, masalah anak saya tuh di dalam kelas itu saat saya mengajar tuh orang tuh kayak kurang fokus gitu lah. Mau saya bilang bagaimanapun sudah saya jalankan trik berdifferensiasi itu, tapi tetap anak-anak itu kayak nggak ada ngaruh gitu. Oke, berarti tujuan ini ada siswa yang kurang fokus ya ketika belajar di kelas ya Bu Bu Yus ya. Iya. Jadi kira-kira nih dari itu apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Iya, yang ingin saya dapatkan di sini, saya ingin saya bisa menemukan solusi nantinya Bu. Bagaimana nanti ya? Oke, berarti Bu Yus semua dapat solusi ya di akhir percakapan kita hari ini. Terus kira-kira nih apa sih yang mempengaruhi hal itu si anak tuh kurang fokus di dalam kelas Bu Yus? Ini Bu ya, karena anak itu bukan mungkin anak broken home gitu ya. Karena anak broken home mungkin bagaimana lah di rumah itu kan. Jadi saya di sekolah ini bukan kewalahan sebenarnya, cuma saya sayang anak itu kurang aktif dalam kelas ya. Ingin saya menjumpai orang tuanya itu saya masih bingung untuk bagaimana nantinya. Jadi menurut Bu Yus itu karena si anak keluarganya yang tidak harmonis lagi ya, jadi dapat mempengaruhi dia di sekolah ya. Terus kira-kira nih situasinya sekarang tuh kan berarti karena si anak tuh yang broken home. Terus situasi yang Ibu inginkan tuh gimana sih Bu Yus? Iya Bu, saya ingin situasi di kelas saya itu bukan anak-anak itu belajar aktif. Habis itu saat saya membuat kelompok itu kelompoknya jalan, diskusinya jalan, yang mereka aktif itu dapat gitu. Jadi mungkin saya harus lebih membuat pendekatan kali Bu ya, membuat pendekatan dengan anak itu. Habis itu saya jumpai orang tuanya, mungkin luar kelas nanti saya buat pendekatan lebih serius dengan anak itu supaya lebih tahu bagaimana solusi anak itu supaya anak itu aktif lagi di kelasnya. Oke, berarti yang ingin Ibu Yus lakukan tuh pendekatan dengan si anak. Sebelum ini Bu Yus ya, ada nggak usaha yang sudah Ibu Yus lakukan? Ada Bu, ada beberapa. Saya buat dia tuh duduknya di depan, habis itu saya puji-puji dia, habis itu saya buat pendekatan dia dengan kawannya itu biar dia itu jangan terasingkan, seperti itu Bu. Oke, berarti ada beberapa hal yang sudah Ibu Yus lakukan ya, dengan menempatkan dia duduk di depan, kemudian memberikan pujian dan tetap terlibat dengan teman-temannya ya Bu Yus ya. Itu udah bagus tuh Bu Yus apa yang Bu Yus lakukan. Kemudian dari yang Ibu lakukan ini kira-kira ada nggak dampaknya bagi si anak tersebut?
Ada Bu, dampaknya itu besar ya. Iya. Karena dengan saya buat pendekatan seperti itu, anak itu merasa tidak terasingkan. Anak itu kasih sayangnya itu tidak berbeda-bedakan ya. Mungkin dengan saya buat seperti itu, perhatiannya itu dapat untuk anak itu, sehingga dia mungkin belajarnya itu insya Allah aktif lagi nantinya. Oke, berarti yang dari yang sudah Ibu Yus lakukan itu kan sudah ada dampak yang positif ya. Nah selain itu apalagi nih kira-kira yang ingin Ibu Yus lakukan untuk si anak tersebut? Iya Bu, ya, yang ingin saya lakukan yang tadi itu mungkin saya harus buat pendekatan lebih serius lagi dengan dia di luar kelas. Habis itu saya mengenai orang tuanya secara pribadi, saya menanyakan secara pribadi dengan orang tuanya. Mungkin itu ya dia yang saya lakukan nanti. Berarti kalau yang sebelumnya Bu Yus tuh lakukan pendekatan dengan si anaknya saja. Kalau sekarang Ibu Yus tuh ingin melakukan pendekatan dengan si anak tersebut dan juga orang tuanya ya Bu Yus. Iya Bu. Dan menurut saya tuh udah bagus sekali loh Bu Yus, apa yang Bu Yus katakan tadi. Terus kira-kira gagasan selanjutnya untuk kedepannya itu apa Bu Yus? Mungkin saya harus menjadwalkannya lebih cepat ya Bu ya. Harus saya implementasikan itu betul-betul supaya masalah ini tidak bertele-tele, tidak lama nanti ya. Mungkin saya melaksanakannya dengan cepat, bisa lebih cepat gitu. Oke, jadi untuk bisa Bu Yus memastikan apa yang ingin Bu Yus lakukan untuk berhasil, kira-kira apa sih? Yang saya pastikan itu mungkin saya membuat pendekatannya itu insya Allah pasti Bu ya, pasti dengan saya dia buat pendekatan seperti itu, jadi saya lebih tahu apa yang dia rasakan itu. Jadi si anak itu nanti pas saya buat pendekatan itu, mungkin dia keluar semua unek-uneknya itu. Kenapa dia bisa tidak aktif di kelas? Kenapa dia seperti ini? Mungkin dengan saya buat trik itu, teknik itu, insya Allah jalan mungkin ya. Ya berarti Ibu Yus tuh berencana betul-betul menggali ya dari si anak itu yang menyebabkan dia nggak fokus tuh, apakah karena memang hubungan dengan keluarganya ataupun yang lain ya Bu Yus ya. Ya kira-kira nih kapan rencana Bu Yus akan melakukan hal tersebut yang tadi Bu Yus jelaskan? Saya lakukannya biar lebih cepat mungkin dalam minggu ini Bu. Dalam minggu ini ya Bu Yus ya. Hari Sabtu, mungkin hari Senin insya Allah saya langsung melaksanakannya itu Bu. Berarti di minggu depan ya Bu Yus mulai untuk melakukan aksi ini ya Bu Yus. Kemudian kira-kira siapa sih yang bisa yang bisa membantu Bu Yus dalam hal mewujudkan hal ini? Ya, ini mungkin yang bisa membantukan saya itu kepala sekolah saya. Mungkin kepala sekolah saya ini bisa membantu saya mendorong supaya anak itu lebih bisa untuk kenapa dan bagaimana dia lebih aktif lagi di kelas. Dengan saya melibatkan kepala sekolah saya, mungkin orang tuanya itu lebih cepat datang ke sekolah. Nggak ada alasan, kan kita tahu sendiri bagaimana kalau kita seorang IRT itu kalau di rumah apalagi lagi ada masalah. Tapi kalau misalnya dipanggil oleh kepala sekolah dengan hal tertentu yang itu, mungkin lebih bisa jalan lebih cepat ya Bu ya. Berarti menurut Bu Yus, kepala sekolah yang bisa membantu Bu Yus dalam menerapkan hal ini ya Bu Yus ya. Ada lagi mungkin Bu Yus? Rekan teman sejawat saya di sekolah. Itu Bu. Jadi ada rekan sejawat lagi ya Bu Yus ya. Kemudian kira-kira apa ya dari percakapan ini apa yang Bu Yus dapat hari ini? Ya, mungkin yang saya rasakan alhamdulillah lebih lega itu, lebih tenang. Unek-unek saya yang tadi kayak membeku, sekarang alhamdulillah ada terasa cair gitu. Apa yang ingin saya lakukan sudah dapat. Pokoknya senang lah Bu. Alhamdulillah kalau Bu Yus senang. Jadi saya sebenarnya juga nggak sabar nih mau dengar cerita Bu Yus selanjutnya, kira-kira cerita yang seperti apa ya dari aksi yang Ibu Yus lakukan ini ya Bu Yus ya. Terima kasih Bu Yus sudah mau berbagi juga dengan saya, sudah berbagi pengalamannya juga. Semoga nanti kedepannya kita bisa saling sharing lagi ya Bu Yus ya. Oke, saya duluan ya Bu Yus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh gimana jadi Bu Desi? Aduh. Mantap sekali Bu
Desi ya. Agak deg-degan juga sih sebenarnya Bu dalam coaching tadi. Sudah sangat bagus ya Bu ya coachingnya sama kawan Ibu tadi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pasca observasi ini Bu. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi ini, perasaan Ibu sendiri? Kalau yang tadi kan saya ngomongnya di mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Cuma kalau untuk yang tadi menurut saya nih Bu, alhamdulillah saya rasa ada peningkatan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut. Jadi mungkin sudah lebih baik dari yang sebelumnya yang saya bayangkan ya Bu. Nah Ibu, benar ya seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi menurut saya tuh sudah mampu mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sifatnya terbuka, kemudian juga saya tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan, kemudian juga yang saya juga mengajukan pertanyaan dari yang saya dengarkan begitu. Oh iya, betul sekali Ibu tadi ada mengajukan pertanyaan terbuka itu menurut Ibu sudah sangat bagus Bu ya. Alhamdulillah. Nah Ibu, boleh Ibu saya menyampaikan hasil pengamatan Boleh saya Bu, tadi? boleh sekali. Boleh Bu ya. Nah Bu, Mm-mm. menurut saya sebagai observer ya Ibu ya, ini tadi saya ada menulisnya beberapa hal Bu ya. Ibu Desi ini sudah melakukan coaching dengan Ibu Yus tadi dengan baik sekali, dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sangat bagus sekali. Kemudian setelah Ibu memberikan pertanyaan berbobot, coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi Ibu ya. Kemudian setelah beliau menemukan solusi, kelihatan juga dari wajah beliau itu beliau itu merasa senang dari telah mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, pertanyaan saya Ibu, berdasarkan dari coaching tadi barusan Ibu ya, apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching barusan yang Ibu lakukan? Mungkin kalau dari yang mau saya kembangkan lagi ya Bu. Kalau yang tadi kan saya rasa di pertanyaan berbobot saya alhamdulillah ada perkembangan ya Bu. Mungkin ini ya Bu, yang kehadiran penuh, saya tuh betul-betul bisa hadir penuh, ketika saya melakukan coaching, saya bisa sepenuhnya hadir untuk si coaching tersebut. Jadi mungkin dari bahasa tubuh saya juga, mungkin dari tatapan saya, mungkin itu ya yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Mungkin ada kurang di situ, mungkin dari saya rasa. Sudah sangat bagus Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan refleksi yang saya berikan tadi Ibu? Alhamdulillah Bu, saya senang karena kan ada alhamdulillah ada beberapa poin yang sudah ada peningkatan kompetensi saya. Kemudian juga dari adanya ibu supervisi ini, saya juga bisa tahu di mana kelemahan saya, yang dari kelemahan itu kan bisa saya perbaiki untuk kemudian hari. Dia juga dapat meningkatkan kompetensi saya semakin lebih bagus juga ya Bu ke depannya. Saya senang Ibu bisa bantu saya untuk supervisi kali ini Bu. Iya, baik Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya, tadi saya sudah bilang kelebihannya, sudah sangat bagus. Namun dari demikian itu ada juga nih Bu yang harus kita kembangkan lagi menurut observasi saya itu kan. Jadi Ibu itu mungkin dari mendengar aktifnya mungkin ya, kehadiran Ibu itu yang harus ditingkatkan lagi. Jadi tatapan Ibu itu langsung sebaiknya Ibu tadi udah oke, tapi sebaiknya kita itu lebih tatapan kita itu lebih tajam lagi supaya supaya coach ini merasa
merasa bahwa kita itu didengarkan. Sebagai coach itu mendengarkan dia sehingga dia lebih leluasa untuk bercerita gitu Bu ya. Itu menurut saya. Nah, yang sebetulnya kalau menurut standar kompetensi itu sudah sangat bagus sebenarnya Bu ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan apa yang sudah saya katakan tadi? Saya senang sih Bu, jadi kan nggak cuman plusnya saja, tapi ketika ada yang negatifnya juga Ibu sampaikan. Berarti kan ada hal yang kurangnya di saya yang bisa diperbaiki ke depannya. Jadi sehingga ketika saya melakukan coaching itu juga kita bisa betul-betul bagus dan bisa betul-betul juga bermanfaat juga untuk si coachingnya sendiri gitu loh Bu. Iya, ini bukan tadi mungkin sudah sangat bagus. Ibu tadi berencana di awal-awalnya hanya untuk angka 8, mungkin menurut saya ini sudah lebih dari 8, mungkin sudah menuju 9,5 gitu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Sudah dapat nggak kita? Kalau saya pribadi, saya rasa ya alhamdulillah kompetensi saya tuh bisa meningkat di yang berbobot ini. Tapi saya nggak berani untuk nyebutin angka yang terlalu tinggi gitu loh. Tapi Ibu udah oke, tadi udah sesuai Bu ya. Kalau angka 9,5 itu udah ada di tangan Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebagai rencana lanjutannya apa nih yang ingin Ibu lakukan? Berarti kan kalau untuk selanjutnya mungkin sering-sering berlatih coaching juga ya Bu. Kemudian juga yang seperti yang Ibu bilang tadi, di beberapa kelemahan saya mungkin itu perlu ditingkatkan, diasah kembali supaya betul-betul nanti dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya bagi si coaching tersebut. Jadi betul-betul dia merasa bahwasanya saya tuh betul-betul mendengarkan dia dengan baik. Betul sekali Ibu. Nah, sekali lagi nih Bu ya, saya tanya supaya lebih mantap. Apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu yang sudah baik itu mungkin lebih baik lagi? Bagaimana Ibu? Tentunya pasti saya terus berlatih ya Bu untuk semakin bagus lagi ke depan, baik itu untuk di pertanyaan yang berbobot, kemudian juga untuk kehadiran penuh. Jadi nggak cuman di satu hal saja, jadi saya betul-betul meningkatkan potensi di semua aspek coaching tersebut supaya betul-betul memberikan pemberdayaan yang sepenuhnya bagi coaching tersebut. Iya, betul sekali Bu. Itu sudah sangat bagus ya Bu, dari rencana yang Ibu susun ke depan itu dari hasil refleksi kita itu sudah sangat bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan lagi Ibu, untuk tambah semangat lagi kita Bu, siapa sih yang bisa membantu Ibu nanti untuk menjalankan aksi Ibu ini yang lebih baik lagi? Mungkin teman-teman yang sudah ahli juga di coaching ini ya Bu. Kemudian Ibu juga bisa bantu saya lagi untuk menjadi supervisi saya untuk coaching-coaching selanjutnya gitu loh Bu. Dengan senang hati Bu, tambah pengalamannya karena kita ini kan, saya ini juga guru nih, walaupun di SD pengalaman Ibu Desi ini, di SMA mungkin bisa saya terapkan juga dari hasil coaching Ibu tadi nih. Wah, menarik sekali Bu, mungkin saya juga bisa menerapkannya ketika saya juga bermasalah gitu ya Bu. Nah, dari bagaimana hasil pengamatan yang saya catat tadi, Ibu nanti bisa Ibu pakai untuk refleksi Ibu ya. Sebagai penutupnya, saya menanyakan kembali bagaimana sih perasaan Ibu setelah saya menyampaikan seluruh refleksi saya tadi, baik itu dari saya, baik itu dari saran yang saya berikan untuk peningkatan Ibu. Alhamdulillah saya senang Bu, senang kenapa? Karena ada ibu yang melakukan supervisi ketika saya melakukan coaching. Jadi saya juga bisa tahu di mana yang sudah lebih, yang sudah pas, dan juga di mana yang masih kurang, sehingga yang kurang itu tetap bisa diperbaiki Bu. Iya, Ibu senang ya? Iya, alhamdulillah senang ya Bu. Saya juga sebagai supervisi merasa, waduh ini Bu Desi mantap sekali sudah ya.
terima Bu kasih. Desi, Nanti Bu. dilanjutkan lagi, ditingkatkan lagi di mana kurangnya, di mana sudah kelebihannya dipertahankan. Bu. Baiklah Bu Desi, berarti sesi kita hari ini sudah selesai. Nanti jika memang Ibu Desi nanti ada kendala-kendala lagi atau masalah-masalah lagi, bisa hubungi saya lagi Bu Ya ya. Bu, makasih banyak loh Bu udah bantu saya hari Ya, ini. baik, sama-sama. Terima kasih. Oke Bu, saya akan pamit dulu Bu Ya, ya.